Oke, halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar satu senjata lagi untuk mempermudah kita ketika kita diminta untuk menurunkan sebuah fungsi. Tapi pertama-tama, kita harus tahu dulu kenapa sih kok aturan ini menjadi sangat penting. Kita coba lihat satu contoh soal. Di sini kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat dikali x tambah 5 di kuadrat. Yap. Bagaimana cara menurunkan fungsi ini? Pertama-tama kita harus bongkar dulu x tambah 5 kuadratnya sehingga jadi seperti ini. X kuadrat dikali x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Setelah itu kita kalikan satu-satu. Jadi x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 3 ditambah 25x kuadrat. Lalu kalau cari turunannya, maka turunkan satu persatu ya, suku per suku. Jadi kita dapat 4x pangkat 3 ditambah 30x kuadrat ditambah 50x. Begini cara menurunkannya dengan pengetahuan yang kita punya sebelumnya. Tapi ada cara-cara lain yang mempermudahkan kita, yaitu kita akan belajar di sini namanya aturan perkalian. Aturan perkalian itu bilang kalau kita bisa menyatakan sebuah fungsi sebagai hasil kali fungsi lain, gitu ya. Jadi kita punya fungsi y, itu kita bisa uraikan jadi fungsi u dikali fungsi v, gitu ya. Kalau kita mau turunkan y, kita bisa pakai rumus ini. Jadi turunan dari u dikali v ditambah turunan dari v dikali u. Itu namanya aturan perkalian. Nah, tanpa panjang lebar, kita coba terapkan di soal pertama tadi. Kalau kita punya y sama dengan x kuadrat dikali x tambah 5 di kuadrat, di sini kita bisa ambil u-nya itu x kuadrat. Kita ambil v-nya itu x ditambah 5 kuadrat. Kenapa aku ambil seperti ini? Karena dengan mengambil u dan v seperti ini, aku bisa cari u aksen dan v aksen secara langsung dan mudah. U aksen dan v aksen di sini adalah turunan u dan turunannya v, gitu ya. Dari sini turunannya u itu turunan u terhadap x atau u aksen itu 2x, sedangkan v aksen itu turunan v terhadap x adalah 2 dikali x tambah 5 dikali 1. Ingat, ini pakai aturan rantai ya. Yap. Setelah kita dapat ini, maka kita bisa cari nilai turunan dari y tanpa harus membongkar x tambah 5 di kuadrat itu tadi. Dengan rumus yang ini, yang bawah. Yaitu u aksen dikali v, 2x dikali v, ditambah v aksen dikali u, 2 dikali x tambah 5 dikali x kuadrat. Yap. Ini cara menurunkan fungsi y tanpa menguraikan x tambah 5 di kuadrat itu ya. Terlihat berbeda, tapi sebenarnya ini sama. Coba kita buktikan ya. Kita bongkar x tambah 5 kuadratnya. Sebenarnya ini langkah yang tidak perlu. Cuma kita uraikan di sini supaya terbukti bahwa dua cara ini menghasilkan jawaban yang sama. X tambah 5 di kuadrat itu akan menjadi x kuadrat tambah 10x tambah 25 ditambah yang kanan itu kalau dikalikan jadi 2x pangkat 3 yap, tambah 10x kuadrat. Oke. Kita buka suku yang kiri ini jadinya 2x pangkat 3. Itu hasil kali ini dan ini. Sementara di sebelah kanannya lagi ada plus 2x pangkat 3 lagi, jadi 4x pangkat 3. Oke. Terus hasil kali ini dan ini jadi 20x kuadrat ditambah 10x kuadrat jadi 30x kuadrat ya. Lalu hasil kali 2x dengan 25 itu 50x. Ya, terbukti kan? Dua cara ini menghasilkan hasil yang sama. Sebenarnya jawaban teman-teman di sini saja sudah betul.
Langkah di bawah ini kita lakukan untuk membuktikan bahwa dua cara ini menghasilkan hasil yang sama. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalau kita punya fungsi y sama dengan e pangkat 5x dikali sin x, bagaimana turunannya terhadap x? Di sini kita nggak bisa ngakalin seperti di awal tadi. Tadi x tambah 5 di kuadratnya bisa kita bongkar. Tapi kalau ini tidak bisa kita uraikan jadi bentuk polinom gitu ya. Jadi di sini harus pakai aturan perkalian. Coba kita pilih u dan v yang cocok itu apa. Di sini aku akan pilih u-nya itu e pangkat 5x dan v-nya itu sin x. Kenapa aku pilih u dan v yang demikian? Karena aku tahu turunan u itu apa, aku tahu turunan v itu apa. Karena u aksen dan v aksen itu dibutuhkan ya di rumus tadi. Oke, dari sini U aksennya itu 5 dikali E pangkat 5X. Ini pakai aturan rantai. Kalau teman-teman belum familiar dengan aturan rantai, cek video sebelumnya ya. V aksen, turunan V terhadap X adalah cos X. Sehingga Y aksen atau turunan Y terhadap X bisa kita dapatkan dari U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Ya, seperti ini hasil turunannya. Yap. Terkadang kita bisa mengakali fungsi itu dengan dibongkar-bongkar atau bagaimanapun caranya supaya kita bisa memakai jurus-jurus kita sebelumnya. Tapi ada fungsi yang tidak bisa kita akali supaya jurus-jurus sebelumnya itu terpakai. Jadi terpaksa harus pakai aturan perkalian, contohnya seperti ini. Ya. Berikutnya ada yang namanya aturan pembagian. Kalau tadi kan kita bisa menyatakan sebuah fungsi sebagai satu fungsi U, terus kali fungsi yang lain V. Kalau yang ini, kita bisa nyatakan sebagai pembagian dua fungsi, U dibagi V. Kalau kita punya Y yang bisa kita nyatakan sebagai U dibagi V, maka turunan Y terhadap X itu seperti ini. U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Kalau kita punya soal sebuah fungsi Y sama dengan sin 6X dibagi X kuadrat tambah 2, bagaimana cara menurunkan Y terhadap X? Ini harus pakai aturan pembagian. U-nya kita pilih sin 6X. V-nya aku pilih X kuadrat ditambah 2. Maka U aksennya 6 cos 6X. Pakai aturan rantai lagi-lagi. V aksennya sama dengan 2X. Oke. Dari sini maka Y aksennya itu U aksen dikali V 6 cos 6X dikali V dikurangi V aksen dikali U 2X dikali sin 6X per V kuadrat. X kuadrat ditambah 2 di kuadrat. Yap, seperti ini hasilnya. Itu mungkin bisa disederhanakan lagi, tapi kalau teman-teman tuliskan seperti itu sebenarnya sudah betul. Yap, jadi begitu. Sampai sekarang kita udah punya dua jurus tambahan, yaitu aturan perkalian dan aturan pembagian. Itu akan berguna, akan membantu jika kita bisa menyatakan sebuah fungsi Y itu sebagai hasil kali dua fungsi lainnya, atau hasil bagi dua fungsi lainnya, U kali V atau U bagi V. Bagaimana cara memilih U dan V? Tentunya pilih U dan V yang kita tahu turunannya secara langsung dan mudah. Setelah itu gunakan rumus yang ada, aturan perkalian bagaimana, aturan pembagian bagaimana. Setelah itu kita dapatkan hasil turunan dari fungsi Y tadi. Oke, sampai sini dulu materi kali ini. Kita ketemu di video berikutnya.